Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu progres tugas besar algoritma dan pemrograman berjudul manajemen data pasien rawat inap menggunakan Q. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, yaitu Mario Firdaus Abdillah, NIM belakang saya 296. Job desk saya dalam program ini adalah membuat submenu 4, yaitu menampilkan data berdasarkan sorting atau urutan. Selanjutnya, Dewa Bagus Alvin Pratama dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewa Bagus Atman Pratama dengan akhiran NIM 291 dengan job desk edit data. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizal Eka Fariski dengan NIM akhir 292. Job desk saya adalah menu 4, tampilkan data. Perkenalkan, nama saya R. Aulia Catur Sylvia dengan NIM belakang 293. Job desk saya di sini membuat menu 2, yaitu hapus data. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Fajri, NIM saya 2211022295. Job desk saya tambahkan data. Selanjutnya ada Aldrin Jacob Kainama, NIM belakang 29. Job desk membuat fungsi ID. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai program kami secara gambaran besar. Program kami adalah manajemen data pasien rawat inap menggunakan Q. Program ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah administrasi dalam lembaga medis seperti rumah sakit. Masalah administrasi bisa berupa lalu lintas data pasien yang perlu diinput dan dioleh oleh pegawai rumah sakit. Proses administrasi dapat berlangsung lambat jika dilakukan secara manual, seperti perawat kamar inap yang perlu memastikan kamar kosong atau tidak dulu dengan menghubungi setiap kamar inap. Program ini bertujuan untuk melakukan otomatisasi terhadap proses tersebut dengan harapan mempercepat sistem administrasi dan efektivitasnya dalam lembaga medis. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja saya oper kepada Dewa Bagus untuk menjelaskan job desk-nya. Oke, untuk menu edit data sendiri yaitu user harus ada data yang sudah tercantum di dalam program. Sebagai contoh gini nih. Nah, kalau udah nih, baru masuk ke menu edit data. Nah, untuk program ini, fungsi sendirinya yaitu sebagai edit data pasien untuk menerima nomor ID menggunakan parameter search ID. Dengan menggunakan fungsi search ID, program akan mencari data pasien yang sesuai dengan nomor ID yang dimasukkan. Jika data pasien dengan nomor ID tersebut ditemukan, program akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu jika data pasien ditemukan untuk current tidak sama dengan huruf PTR, program akan menampilkan informasi tentang pasien yang akan diubah, yaitu yang ini tadi. Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk memasukkan data baru untuk pasien, yaitu nama pasien baru yang tertera di bawah tadi. Yang ini. Selanjutnya, data baru tersebut akan disimpan ke dalam struktur data yang mewakili pasien. Proses pengubahan data selesai, maka akan menampilkan data pasien yang sudah diubah. Jikalau nomor ID yang dimasukkan tidak valid, maka data pasien akan memunculkan outputan berupa nomor antrian tidak valid. Oke, selanjutnya untuk Ilham Nur Fajri dipersilakan untuk menu 1 tambahkan data. Oke, selanjutnya saya Ilham Nur Fajri akan menerangkan tentang fungsi tambah data. Fungsi tambah data atau add patient ini bertujuan untuk menambahkan data seorang pasien ke dalam sebuah link list. Fungsi ini menerima beberapa parameter yang mempresentasikan data pasien seperti nama, umur, alamat, golongan darah, penyakit yang diderita, dan nomor kamar. Di dalam fungsi ini juga memanggil fungsi lain seperti fungsi ambil ID yang gunanya untuk menghasilkan ID pasien secara otomatis. Berikut representasi dari fungsi add patient. Misalkan kita akan menambahkan nama pasien yaitu Ilham dengan umur pasien 19 tahun, lalu alamat pasien di Purwokerto, golongan darahnya O, nomor kamarnya 13 misalkan. Setelah kita tambahkan semua inputan dari fungsi tersebut, maka fungsi tersebut akan menampilkan sebuah hasil yaitu data pasien berhasil ditambahkan. Begitu. Oke, selanjutnya lanjut ke Aulia untuk menu 2 hapus data, dipersilakan. Oke, selanjutnya saya R. Aulia Catur Sylvia. Di sini saya bertugas untuk membuat menu hapus data. Sebelumnya kita menginputkan data pasien terlebih dahulu. Sesudah di-input, kita bisa langsung menghapus data pasien dengan memilih menu yang kelima, hapus data pasien. Di sini ada 3 pilihan, yaitu hapus data pasien berdasarkan urutan, hapus data pasien berdasarkan ID, dan hapus data semua pasien. Pertama-tama di sini aku bakalan hapus data pasien berdasarkan urutan terlebih dahulu. Nah, di sini pasien data terakhir telah dihapus. Lalu kita bisa melihat datanya, apa benar udah terhapus, apa belum. Ini bisa terlihat bahwa datanya sudah terhapus ya untuk data yang terakhir. Lalu selanjutnya
kita menghapus data kembali. Di sini saya memilih menu hapus data pasien berdasarkan ID. Terus kita menginputkan ID pasien yang datanya ingin dihapus, yaitu yang pertama. Terus kita lihat apakah benar sudah terhapus. Di sini data pertama sudah benar terhapus ya. Lalu selanjutnya kita tinggal memilih menu yang hapus data semua pasien. Oke, di sini ada output seluruh data telah dihapus. Kita lihat. Ya, di sini datanya udah kehapus semua ya. Jadi sekian aja dari aku. Selanjutnya aku balikin ke MC. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada Rizal dipersilakan untuk menjelaskan menu cari pasien. Oke, saya Rizal akan mempresentasikan menu nomor 3 yaitu cari data pasien, dan 4 tampilkan semua data. Pada menu nomor 3 saya sudah menginputkan data terlebih dahulu. Tadi nomor 3 ada cari data pasien berdasarkan ID, berdasarkan nama, dan berdasarkan penyakit. Berdasarkan ID saya sudah menginputkan 2 data pasien, yang pertama ini, yang kedua ini. Kita cari data yang kedua dan tampil dalam bentuk tabel. Oke, selanjutnya cari data pasien berdasarkan nama, akan tampil juga yang pertama. Selanjutnya berdasarkan penyakit ini, dan langsung kita cari, tampilkan semua data pada pilihan nomor 4, nomor 3 seperti itu. Sudah. Oke, selanjutnya giliran saya sendiri menjelaskan fungsi nomor 4. Sebelumnya saya sudah menginputkan beberapa data. Untuk bedanya nomor 4 sama nomor 3 tadi, kita punya sorting di sini jadi datanya selalu berurutan. Jadi ini adalah data dari semua pasien, ada Ilham Mario Rizal. Kalau kita urutkan berdasarkan ID, ini datanya kebetulan udah urut aja jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau ditampilkan berdasarkan nama juga urut karena ininya udah urut. Untuk prakteknya kalau kita nama lagi Ariel, ini akan terlihat lagi kalau Ariel tuh paling bawah, tapi kalau ditampilkan misalnya urutan nama dia bisa jadi yang paling atas lagi Ariel meskipun ID-nya 4. Oke, kurang lebih kayak gitu. Untuk metode sorting kita menggunakan linked list dipakai kan insertion sort. Alasannya biar agak lebih cepat aja daripada sorting biasa. Oke, cuma itu. Selanjutnya untuk Aldrin dipersilakan untuk menjelaskan fungsi ID. Bagian saya itu untuk menjelaskan angka ID. Pertama diinisiasi dan dideklarasikan ID underscore max sama dengan 1 dan juga DQ ID underscore tersedia. Kemudian untuk fungsi ambil ID, pertama akan dicek apakah ID underscore tersedia kosong atau tidak. Jika kosong akan diambil nilai paling depan dari ID underscore tersedia dan kemudian dihapus nilai paling depannya itu dengan ID underscore tersedia .pop underscore front dan dikembalikan nilai tersebut. Namun jika nilai ID underscore tersedia kosong, maka nilai dari yang akan dikembalikan yaitu ID underscore max diinkrementkan. Terima kasih, itu sekian untuk bagian saya. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 5 tentang manajemen data pasien rawat inap menggunakan Q. Karena durasi kami tidak bisa menunjukkan flowchart dan algoritma. Tapi bersama video ini kami akan mencantumkan link yang mengacu pada makalah kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.